Allah Maha Adil. Ia selalu menepati janjinya. Allah yang kita imani adalah Dia yang senantiasa menyertai kapan dan di mana saja kita berada. Dia selalu membuat hidup kita indah pada waktunya. Dengan cintanya yang tak terbatas, senantiasa memberi kita waktu untuk kembali pada jalannya yang benar. Setiap kita mempunyai pengalaman yang sungguh memberi arti dan bahkan mengubah arah hidup kita. Setiap pengalaman itu mengingatkan bahwa kita tak pernah berjalan seorang diri dalam hidup ini, termasuk dikala kita secara fisik hanya seorang diri, karena Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kita dalam sunyi. Kita juga mempunyai pengalaman yang berbeda tentang Allah dan sesama. Pengalaman-pengalaman itu turut membentuk siapa kita saat ini. Pengalaman pribadi akan Allah membantu kita untuk semakin dekat dengannya. Pengalaman sungguh berarti kalau kita sanggup memaknai apa yang kita alami. Karena setiap pengalaman akan memberi pelajaran tersendiri untuk kita. Keyakinan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya meyakini bahwa Allah itu dekat dan Ia berkenan untuk ditemui. Ia menggambarkan Allah yang penuh kasih. Nabi Yesaya mengajak orang Israel agar kembali ke jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bisa kita temukan dalam Yesaya bab 55 ayat 6-9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah selalu melukis indah di atas garis-garis bengkok kehidupan kita. Ia membuat hidup kita bermakna. Ia menyapa dan menegur kita dengan caranya sendiri. Mari kita memberi diri untuk digunakan Allah sebagai sarana yang menghadirkan kasih-Nya. Kita bisa bertemu dengan Allah melalui banyak hal. Pertama, melalui perjumpaan dengan orang-orang lain. Orang tua kita, ayah dan ibu. Anak-anak kita, tetangga, teman-teman kita. Kita bisa bertemu dengan Allah yang senang bersama mereka yang senang. Kita juga bisa bertemu dengan Allah yang sedih bersama mereka yang sedih. Kita adalah instrumen kasih Allah. Kita adalah gambaran Allah yang hidup. Kita juga bisa bertemu dengan Allah melalui peristiwa alam dan seluruh kenyataan alam sekitar kita, dan juga melalui pengalaman hidup harian kita. Jarak kita dengan Allah hanya sejauh lutut dari lantai. Di saat kita sujud berdoa, pada kesempatan itulah Allah begitu dekat dengan kita. Dalam doa, kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Kalau berdoa adalah berbicara dengan Allah, maka di sana ada dua aksi yang terjadi, yaitu berbicara dan mendengarkan. Berdoa itu adalah dialog dengan Allah, bukannya monolog. Jangan lupa untuk memberi waktu kepada Allah untuk berbicara dengan kita, dan kita mendengarkannya. Kita hening, diam di hadapan Allah, membiarkan diri kita disapa Allah. Kita berdoa tanpa kata. Saudara-saudariku, Allah itu maha adil dan Ia menepati janjinya. Hal ini bisa kita temukan
dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Di dalamnya diceritakan tentang perumpamaan kerajaan surga, seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali ia keluar mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Ia menyepakati upah dengan para pekerja itu, yaitu sedinar sehari. Sedinar sehari untuk konteks kita sekarang itu sama dengan upah sehari. Upah sehari untuk para pekerja kebun atau para petani, konteks Indonesia misalnya, yaitu 100.000 per hari. Ada 4 kelompok orang yang dia jumpai pada jam yang berbeda, yaitu pagi-pagi benar, jam 9 pagi, jam 12 dan jam 3 sore, dan yang keempat itu jam 5 sore. Pada malam hari, ia membayar upah para pekerjanya. Tuan rumah itu memanggil mandurnya untuk membagi upah kepada para pekerjanya. Pertama, mulai dari yang datang terakhir dipanggil dan kepada mereka diberikan 1 dinar. Mereka senang dan pergi dengan sukacita. Yang kedua, secara berurutan sampai dengan yang masuk paling pagi. Mereka begitu terkejut karena mereka juga mendapat upah 1 dinar. Mereka yang masuk paling pagi bersungut-sungut dan marah kepada tuan itu. Alasan mereka bersungut-sungut, pertama, mereka tidak mengerti tentang kesepakatan awal, atau mereka lupa tentang kesepakatan itu bahwa upah sehari ialah 1 dinar. Yang kedua, karena tidak bisa menerima dengan kebaikan Tuhan itu yang berlaku baik dengan semua pekerjanya. Yang ketiga, iri dan cemburu. Mereka membandingkan apa yang mereka terima dengan apa yang orang lain terima. Di saat kita membanding-bandingkan untuk hal yang tidak tepat, pasti hasilnya akan selalu tidak menggembirakan. Kalau membandingkan dengan yang lain, hasilnya pasti ada yang lebih dan ada yang kurang. Kadang dalam hidup kita lupa akan kebaikan orang lain. Karena kita begitu terkurung dalam egoisme diri. Maunya saya melulu. Karena itu berpikirlah secara mendalam sebelum kita mengeritik orang lain. Apalagi tentang kebijakan orang lain. Jangan sampai seperti para pekerja yang pergi ke kebun anggur pagi-pagi benar itu. Maka Paulus memberi kesaksiannya tentang apa yang ia lakukan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bisa kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 20 sampai 24, dilanjutkan ayat 27a. Kita hendaknya menjadi Kristus kecil dalam kehidupan setiap hari, yang selalu memberi kesaksian tentang cinta Yesus melalui perbuatan nyata kita. Ada begitu banyak orang pandai berbicara, tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang mereka bicarakan. Orang itu adalah anggota NATO, no action, talk only. Selamat menjadi saksi Kristus melalui cara hidup kita setiap hari.